Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pendidikan Yasmani kelas E, kelompok 7, mata kuliah Profesi Pendidikan. Yang beranggota 1. Muhammad Akmal Fadlur Rahman, NPM 20219178. Yang kedua ada Muhammad Dajar, NPM 20219193. Yang ketiga ada Muhammad Aditya, NPM 2021911855. Yang keempat ada Abdul Malik, NPM 2021911503. Dan yang terakhir ada Tohir, NPM 2021911195. Di sini kami akan menjelaskan tentang permasalahan dalam profesi guru. Yang ke-1 menjelaskan tantangan dan permasalahan dalam pembelajaran. Kedua, menjelaskan penting dan sulitnya program pendidikan. Ketiga, menjelaskan konseptualisasi ilmu pengetahuan untuk pembelajaran. Keempat, menjelaskan sistem penilaian dalam proses pendidikan guru. Dan yang kelima, menjelaskan pentingnya pekerjaan sebagai profesi. Tantangan dan permasalahan dalam pembelajaran. Yang pertama itu kurang persiapan dalam pengajar, yang mana sebagai guru tentunya harus punya plan dalam mengajar untuk 1 tahun ajaran ke depan. Guru yang kurang persiapan dalam mengajar dapat merugikan perkembangan siswa secara akademis. Sebelum tahun ajaran dimulai, guru bisa membuat RPP, yaitu Rencana Persiapan Pengajaran, menyiapkan perangkat atau media pembelajaran sampai bahan evaluasi materi. Yang kedua, perilaku siswa yang beragam. Sebagai guru, mungkin kita kesulitan memahami setiap karakteristik siswa, karena ada banyak siswa yang kita temui di sekolah-sekolah. Sebagai calon guru, kita juga harus melihat siswa yang kurang baik di kelas, seperti yang suka tidur di kelas, ribut ataupun tidak memperhatikan penjelasan guru. Bantu supaya mereka bisa menjalankan pembelajaran dengan lebih baik dan lebih konsentrasi di kelas. 3. Bantu temukan minat dan bakat siswa. Sebagai guru harus membantu siswa dalam menemukan bakat, minat, dan potensinya. Dengan tersalurnya minat bakat siswa secara tepat dapat meningkatkan pembelajaran dan motivasi belajar siswa. Lalu sebaliknya, kalau tidak dikelola dengan tepat akan menimbulkan masalah bagi siswa, guru, bahkan sekolah. 4. Konsentrasi siswa kurang. Faktor yang menyebabkan siswa kurang berkonsentrasi ada banyak, seperti faktor lingkungan, psikologis, dan faktor internal dalam diri siswa. Dan yang kelima yaitu pengajaran yang kreatif, yang mana guru bisa membuat pelajaran lebih inovatif, seperti dengan memanfaatkan teknologi, pakai media pembelajaran yang menarik, seperti dengan video tutorial, menonton film sains, atau memberi tugas secara online. Penting dan sulitnya program pendidikan guru, yang mana guru ini sangat penting dalam pendidikan sebagai pendidik kedua setelah orang tua yang mendidik. Sebagai pendidik, arti dari guru sudah jelas, yaitu digugu dan ditiru, atau kata lain sebagai orang yang memberi pengetahuan tentang ilmu-ilmu pendidikan. Dengan demikian, guru harus mampu menjaga kepercayaan masyarakat yang diberikan kepadanya. Dengan itu juga guru diposisikan sebagai sosok yang disebut memiliki wewenang terhadap para muridnya. Selanjutnya, sulitnya program pendidikan guru karena rendahnya kompetensi guru, juga rendahnya motivasi berusaha untuk mengembangkan mutu dari guru. Selanjutnya, persebaran guru yang tidak merata. Ada juga rendahnya kesadaran dan semangat untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman. Konseptualisasi ilmu pengetahuan dalam pembelajaran. Seorang guru merupakan seorang pendidik yang tugasnya mendidik dan mengajar siswanya.
guru harus menyusun pembelajaran agar terjadi perkembangan belajar pada siswa. Bagi seorang guru, sangatlah penting untuk memahami bagaimana siswanya belajar dan bagaimana proses siswa belajar. Selain itu, guru harus bisa mengorganisasikan proses pembelajaran agar dapat mengembangkan kemampuan siswa. Karena pembelajaran merupakan upaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang menghasilkan proses belajar dan berkembangnya belajar pada diri siswa. Dari hal tersebut, ada kaitan mengenai belajar dan pembelajaran, yaitu pembelajaran sengaja dilakukan untuk menghasilkan belajar, atau dengan kata lain, belajar merupakan parameter pembelajaran. Dari segi proses dari belajar itu meliputi pertama, memperoleh informasi melalui membaca, mendengar atau melihat. Kedua, transformasi pengetahuan, suatu proses bagaimana untuk memperlakukan pengetahuan yang sudah diterima agar sesuai dengan kebutuhan. Ketiga, evaluasi, mengecek apakah informasi baru tersebut sudah dapat memecahkan masalah sesuai sasaran. Sistem penilaian dalam proses pembelajaran adalah sebuah rangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik, yang mana dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, bahwa profesi pendidikan atau keguruan adalah keahlian khusus dalam bidang pendidikan, pengajaran, dan pelatihan yang ditekuni untuk menjadi mata pencaharian dalam memenuhi kebutuhan hidup yang bersangkutan atau guru, serta menuntut keprofesionalan pada bidang tersebut. Seorang pendidik harus mengerti dan paham betul mengenai konsep profesi pendidikan sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan baik untuk mendidik anak bangsa dengan profesional sehingga dapat memperbaiki negara ini menjadi lebih baik.